situasi ketidakpastian, dalam situasi tidak masuk akal manusia. Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini Anda juga ada di dalam situasi yang tidak masuk akal itu. Sakit, persoalan, atau apapun bentuknya. Tapi apakah Anda percaya bahwa di tangan Tuhan semua bisa berubah menjadi sebuah kepastian? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja,
ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, anak-anak yang saya kasihi, bacaan pada hari Minggu Biasa ke-17 ini memperlihatkan kepada kita bahwa kadangkala juga kita memang dimasukkan di dalam suatu situasi yang tidak masuk akal. Suatu yang tidak masuk akal. Sama seperti yang digambarkan dalam kitab kedua Raja-Raja, ketika orang-orang Baal-Salisa datang untuk memberi persepuluhan kepada hamba Allah, yaitu Nabi Elisa. Lalu ada sekitar 100 orang di situ. Elisa berkata, berikanlah itu kepada orang-orang ini. Tetapi saat itu hanya ada 10 roti. Dan mereka berkata, mana mungkin ini bisa dibagikan kepada orang sebanyak ini. Tetapi Elisa berkata, bagilah, karena Tuhan berfirman, berikanlah kepada orang-orang supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dan itu yang terjadi. Hal yang sama juga terjadi dalam bacaan Injil. Yesus memasukkan para muridnya dalam situasi yang tidak masuk akal. Situasi yang tidak masuk akal. Ketika Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi 5.000 orang laki-laki. Kalau 200 dinar, 1 dinar itu sama dengan upah kerja 1 hari zaman itu. Tapi kalau kita mau ukur dan kita sekarang, taruhlah paling gampangnya saja, misalnya 1 hari 100.000 rupiah. Kalikan 200 kali 100.000 berapa? 20 juta. 20 juta untuk kasih makan 5.000 orang. Cukup enggak? Kalau 1 orang, 5.000 itu 1 orang misal diberi makan dengan nilai 20.000. Berapa? 20.000 kali 5.000 orang. Jadi tidak masuk akal itu. Biasanya ibu-ibu yang urus konsumsi itu, mereka tahu setiap perayaan itu. Kalau 1 orang dikasih 20.000, 20.000 kali 5.000 itu sudah hampir lebih dari 100 juta itu, ya. Jadi tidak masuk akal. Jadi Yesus membawa para rasulnya juga masuk di dalam wilayah yang tidak masuk akal, wilayah yang tidak logis. Tetapi mujizat itu, mujizat Tuhan itu terjadi di dalam wilayah atau area yang tidak masuk akal itu. Maka ini yang terjadilah mujizat di dalam area yang tidak masuk akal oleh pikiran akal sehat kita. Tetapi di hadapan Tuhan semua pintu kemungkinan bisa terbuka. Jadi Filipus bingung, mana mungkin ini? Dia sedang protes pada Yesus. Datanglah Andreas. Ini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi sama saja kan, suatu kemustahilan. Masakan cuma 5 roti, 2 ikan bisa untuk 5.000 orang. Sama saja masuk dalam zona
wilayah area yang tidak masuk akal oleh kita. Tetapi justru dalam situasi seperti itu Tuhan menggunakan yang sedikit itu. Bawalah kemari 5 roti dan 2 ikan itu. Bawa kemari. Lalu Yesus mengucapkan berkat, lalu dia suruh bagilah. Suruhlah orang-orang duduk, kemudian bagilah itu. Dan semuanya makan sampai kenyang, lalu ada sisa. Ada beberapa catatan yang mau digarisbawahi dengan mujizat. Mujizat itu artinya Tuhan hadir menggunakan manusia, memakai kita semua untuk mendatangkan mujizatnya di dalam ketidakpastian. Kita semua tahu misalnya mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus di Kana yang di Galilea pada pesta perkawinan juga tidak masuk akal. Mana mungkin air berubah menjadi anggur itu. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin oleh nalar kita, pikiran kita, tetapi semuanya di hadapan Tuhan semuanya mungkin. Oleh karena itu di dalam peristiwa-peristiwa mujizat ini artinya peristiwa Tuhan hadir di dalam ketidakpastian. Tuhan hadir di dalam situasi yang tidak masuk akal. Tuhan hadir di dalam situasi di mana semua nalar kita itu tidak logis. Dan Tuhan membuka pintu kemungkinan itu selebar-lebarnya sehingga kuat kuasa Tuhan bisa bekerja, bisa terjadi di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin juga di dalam benak, di dalam pertanyaan kita, apakah hanya 5.000 orang? Ada yang yakin hanya 5.000 orang? Atau lebih? Dicatat oleh kitab suci 5.000 laki-laki. Yakinlah pasti lebih. Pasti ada juga anak-anak yang punya 5 roti dan 2 ikan itu bukan orang dewasa, anak loh. Ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Itu berarti kan ada keluarga di situ. Tapi kalau tradisi Yahudi kan tidak menghitung perempuan dan hitung hanya laki-laki. Jadi mereka itu menganut paham paternalistik. Perempuan itu nggak laku. Wong ibadah aja di pelataran bait Allah kok. Kenapa? Karena perempuan mendatangkan dosa. Tapi itu urusan lain. Saya hanya mau mengatakan bahwa di dalam peristiwa ini tidak hanya laki-laki. Dengan berkata 5.000 laki-laki itu artinya ada perempuan. Kalau dikatakan 5.000 orang, itu masuk akal. Tapi kalau 5.000 laki-laki, yakin bahasa ini menunjukkan bahwa ada perempuan, ada anak-anak, dan itu terbukti dari 5 roti dan 2 ikan itu. Itu milik seorang anak. Berarti dia punya ibu, dia punya bapak. Siapakah mereka ini? Siapa anak ini? Tidak punya nama, no name. Tidak punya identitas. Bapaknya no name, mamanya no name, anak juga no name. Setelah peristiwa ketidakpastian ini menjadi sebuah kepastian, anak ini pun tidak disebut lagi. Ini mau menunjukkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Setelah orang makan kenyang dan sebagainya, mereka tidak ingat akan keluarga ini lagi. Tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua fokus pada satu tujuan, yaitu Yesus Kristus. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil, kata Yohanes Pembaptis. Dan dalam hidup kita memang seharusnya begitu. Tuhan harus semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, dan aku semakin rendah, semakin kecil di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali terjadi
Justru sebaliknya, aku yang lebih besar dan Tuhan itu lebih kecil. Buktinya kan banyak orang kok mengalahkan Tuhan. Mereka seperti Daud bisa mengalahkan Goliat. Saya tahu hari ini ada acara budaya di Kelenteng. Coba kalau Anda ke sana, pasti lihat banyak orang Katolik keliaran di situ. Yakin, saya sangat yakin. Banyak orang di sana. Mereka selalu mencari sesuatu yang pasti. Mari kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang dimasukkan Tuhan dalam situasi ketidakpastian. Karena mujizat itu terjadi dalam situasi ketidakpastian, dalam situasi tidak masuk akal manusia. Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saat ini Anda juga ada di dalam situasi yang tidak masuk akal itu. Sakit, persoalan, atau apapun bentuknya. Tapi apakah Anda percaya bahwa di tangan Tuhan semua bisa berubah menjadi sebuah kepastian. Semua bisa berubah menjadi masuk akal. Semua bisa berubah menjadi mungkin. Asal kuncinya cuma satu, percaya. Seperti kata Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Kita harus percaya bahwa kita ini punya satu Tuhan, satu baptisan. Jadi kita semua ini adalah satu. Di dalam situasi ketidakpastian ini pun, mujizat Tuhan justru hadir di situ dalam situasi kehidupan kita bersama. Pasti Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, juga pasti kita semua hal yang manusiawi kita juga pernah mengalami, mungkin berada dalam situasi ketidakpastian itu. Dan ketika kita tengada dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bisa membawa kita dari situasi ketidakpastian, tidak masuk akal menjadi sesuatu yang pasti dan masuk akal. Maka itulah mujizat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mujizat itu terjadi justru di dalam situasi seperti itu. Bukan di situasi yang sedang senang-senang, sedang orang berjingkrak sorak dan sebagainya, tidak. Karena Tuhan selalu memperhitungkan yang kecil tetapi berkualitas. Mujizat terjadi juga di satu sisi di dalam situasi ketidakpastian, tetapi juga terjadi karena hati yang berbelas kasih. Kalau dalam Injil Matius dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Mereka seperti domba tanpa gembala. Lalu Yesus mengadakan mujizat, mengajar mereka, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, kita diingatkan, kita semua disadarkan. Jadi mujizat itu terjadi pada saat kita sedang kebingungan. Ada satu bapak yang bercerita kepada saya baru kemarin. Ini umat kita di stasi loh. Ya, dia cerita. Saya itu Romo ada benjolan. Saya sudah ke dokter. Dokter bilang, oh ini jenis penyakitnya sudah masuk ke stadium berapa gitu. Lalu dia itu tiap malam berdoa rosario. Periksa makin kecil, periksa kedua makin kecil lagi, periksa ketiga hilang. Lalu dokter bilang, Pak, selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi kita semua saya pikir pasti mungkin juga kadarnya itu berbeda-beda, tapi kita semua pasti pernah mengalami berada di dalam situasi ketidakpastian itu. Dan bagaimana kita tengadah dan bilang kepada Tuhan akan apa yang sedang saya alami, apa yang sedang saya gumuli dan perjuangkan. Dan kalau Tuhan mau, apapun itu pasti bisa terjadi. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah keluarga muda di Jakarta
mereka sudah menikah sekian lama, terus tidak mendapat keturunan. Mereka tahu nomor saya dari seorang tantenya yang saya ketemu di Gua Maria Tritis. Waktu saya bawa rombongan umat dari Karangrau. Saya misa di sana, lalu ada memang rombongan lain yang datang, kemudian kenal, tukar nomor kontak dan sebagainya. Lalu pasangan ini kontak kepada saya, Romo, maaf kami tahu nomor kontak Romo dari tante saya yang ketemu Romo di Gua Tritis di Wonosari. Oke, oh iya, ya bagaimana, apa yang bisa saya bantu? Romo, kami minta doanya, kami sudah sekian lama menikah tapi belum dapat keturunan. Jadi kami buat janji, saya bilang oke, video call, Romo akan mendoakan kalian. Ya, puji Tuhan, mereka dalam situasi ketidakpastian, Tuhan memberi kepastian. Bulan yang lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka ini kerinduan, Romo ini doakan supaya si kecil ini cepat, sudah bisa dibawa ziarah, jalan-jalan, kami harus ke tempat Romo dan seterusnya ya. Jadi saya pikir jangan lupa dan terus-menerus berdoa, minta kehendak Tuhan terjadi dalam keluargamu dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu sebetulnya Tuhan menunjukkan beberapa hal. Yang pertama itu kita semua pernah mengalami situasi ketidakpastian. Itu situasi manusiawi, ya, situasi ketidakpastian. Yang kedua, kalau kita mohon supaya mujizat Tuhan terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, harus percaya. Karena mujizat terjadi itu karena orang percaya. Dan bicara, minta kepada Tuhan dengan penuh iman, penuh keyakinan bahwa Tuhan bisa membawa Anda keluar dari situasi ketidakpastian dan situasi yang tidak logis itu. Yang ketiga, dengan mujizatnya itu Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa aku hadir dalam kehidupan manusia. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita semua. Asal hati kita terbuka untuk percaya dan menyambut Tuhan datang dalam kehidupan kita, datang dalam keluarga kita. Inilah catatan-catatan dari pesan Minggu Biasa ke-17 pada hari ini. Maka mari kita terus menjaga, memupuk iman kepercayaan kita supaya kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Kadang-kadang di luar nalar kita itu bisa terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Tapi kadang-kadang orang kurang berdoa sih. Misalnya orang mau jadi pegawai negeri, orang mau jadi polisi, orang mau jadi tentara, bukannya berdoa, tetapi malah cari sogokan. Nah, kok bapak kesogok? Tapi ada umat kita di sini nih. Ya, ada umat kita di sini ini, anaknya masuk angkatan sebenarnya. Dia cerita kepada saya, sharing kepada saya bahwa saya itu Romo, tengah malam saya bangun dan saya berdoa karena saya tidak punya apa-apa. Tapi anakku lulus semua loh, mereka di angkatan semua loh. Artinya dalam situasi ketidakpastian dia hanya punya satu, aku tidak punya apa-apa, tapi aku masih punya Tuhan. Nggak usah pergi ke puncak Gunung Selamat untuk bersemedi atau apapun di sana untuk cari wangsit. Tuhan itu ada dalam hati dan kehidupan kita. Kenapa Yesus bilang ya, makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dalam dia. Yesus itu dalam hati dan kehidupan kita. Jadi keliru kalau kamu pergi jauh-jauh mencari Tuhan sampai menyelam di dasar laut selatan sana bertemu dengan Nyi Roro Kidul,
ternyata Tuhan tidak ada di sana. Tuhan itu ada di dalam hatimu. Mungkin juga kamu keluyuran ke sana kemari, Tuhan, kau kemana? Saya ada bersama-sama dengan kamu, aku jalan bersama kamu, hidup bersama kamu. Oleh karena itu mari kita sadar diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikan tempat yang pertama dan utama untuk Tuhan. Dalam setiap kesukaran, kesulitan, sukacita dan kegembiraan kita harus tengada dan mengucap syukur kepada Tuhan, memintakan berkat untuk hidup dan kehidupan kita. Itulah jalan Tuhan, dan itulah mujizat bisa terjadi kapan dan dimanapun dalam kehidupan kita. Saya sudah mengalami banyak hal lewat orang-orang yang saya bantu, saya doakan, saya tolong. Ya bukan bahwa aku lebih hebat, saya selalu mengajak mereka, ayo kita berdoa bersama-sama. Anda harus percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah ditarik, tangan Tuhan selalu terulur. Meskipun Anda tidak setia, meskipun Anda jatuh dalam kesalahan dan dosa, tangan Tuhan tidak pernah ditarik karena kesalahan dan dosa-dosa. Dia akan membawa engkau dari situasi ketidakpastian ke tempat yang pasti. Dia akan membawa engkau keluar dari situasi yang tidak masuk akal menjadi sesuatu yang logis dan masuk akal. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga rahmat dan berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita, supaya dalam setiap kesukaran dan kesulitan kita selalu tengada menghadap Tuhan, memintakan berkat untuk hidup dan kehidupan keluarga kita. Amin. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menegaskan iman kita, dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang